Halo guys, assalamualaikum dan terima kasih sudah mampir ke channel ini. Oke guys, balik lagi di Selasa ini bersama aku, Memel. Dimana kalian tahu konsep dari channel aku ini adalah seputar tentang dunia kesehatan. Pokoknya semua tentang kesehatan bakal aku bahas di sini. Nah, di video kali ini aku mau bahas sesuatu yang unik nih ke kalian. Jadi seperti yang kalian tahu, kita di negara Indonesia ini kan punya berbagai macam dan ribuan kebudayaan yang sangat-sangat hebat, luar biasa dan unik. Dan jauh sebelum dunia kesehatan masuk ke Indonesia, pasti ada kan yang namanya terapi-terapi non medis yang sudah turun-menurun diturunkan oleh leluhur-leluhur kita. So, di video kali ini aku mau bahas 5 terapi-terapi yang aku bilang cukup unik untuk kita bahas kali ini, yang kayak bikin kita tuh mikir gitu loh, kok bisa pakai terapi itu tuh menyembuhkan suatu penyakit. Mau tahu apa aja? Pastikan kalian nonton sampai habis ya. Yang pertama, ini metode dari provinsi aku sendiri nih guys, dari kota aku, kota kelahiran aku, yaitu kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jadi kita di Banjarmasin itu ada sebutan yang namanya kepidaraan. Jadi guys, kepidaraan itu biasanya lekat hubungannya dengan anak-anak yang sakitnya demam, nangis nggak berhenti-berhenti, tangan kakinya itu dingin, telinganya itu dingin. Nggak cuma anak-anak sih guys, tapi remaja sampai dewasa, sampai kakek nenek pun bisa tuh kena yang namanya kepidaraan ini tadi. Nah, ada nih salah satu metode yang bisa menyembuhkan kepidaraan ini yang diyakini oleh masyarakat suku Banjar dari zaman dahulu kala. Metode itu dinamakan Bapidara. Cara pengobatan itu cukup unik dan simple banget loh guys padahal. Jadi teknik yang digunakan adalah mengoleskan parutan dari kunyit, atau orang Banjar bilang itu biasanya tuh janar ya guys. Mengoleskan kunyit atau janar tadi yang dicampur oleh kapur sirih dan sudah diberikan doa-doa ke dahi, dada, sekitaran leher juga bisa. Kemudian kadang ada yang di bahu, tapi bisa tangan kanan dan kiri, telapak tangan kanan dan kiri, sampai ke telapak kaki kanan dan kiri. Itu dioleskan pakai parutan kunyit tadi yang sudah dicampur dengan kapur sirih dan sudah didoa-doakan oleh seseorang yang memang punya kemampuan khusus. Jadi nggak bisa sembarangan juga nih guys ngoles-ngolesnya, memang harus ada orang yang khusus yang memang yakini juga punya kemampuan turun-temurun dari nenek moyangnya atau dari orang tuanya. Dan teknik ini benar-benar diyakini banget oleh masyarakat suku Banjar, khususnya masyarakat-masyarakat yang memang masih hidup di lingkungan yang erat sekali atau adatnya itu masih kental sekali gitu guys. Dan ajaibnya memang banyak kesaksian-kesaksian atau testimoni-testimoni dari masyarakat yang menyebutkan bahwa setelah dipidara, anaknya atau dirinya sendiri itu sembuh. Selanjutnya ada tarian Balian dari suku Dayak Kalimantan Tengah. Jadi guys, tari Balian ini sebenarnya merupakan kesenian yang memang sudah ada sejak zaman dahulu di suku Dayak yang tersebar di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Akan tetapi memang masih erat sekali dan kental sekali di Kalimantan Tengah, khususnya di daerah-daerah pedalaman Kalimantan Tengah yang masih sangat kental dan masih sangat menjunjung tinggi yang namanya adat istiadat. Jadi menurut informasi dan sumber yang aku dapat dari internet dan dari temanku yang memang kebetulan mayoritas orang Dayak, proses tari Balian ini biasanya dilakukan kepada seseorang yang memiliki penyakit yang cukup parah dan bisa juga digunakan sebagai upacara penolak bala guys. Proses penyembuhannya sendiri itu dilakukan dengan cara membawa seseorang atau orang yang sedang sakit ini tadi ke suatu tempat tertentu. Kemudian ada orang-orang tertentu yang memang dikumpulkan untuk melakukan tarian itu, dan ada beberapa sesajen-sesajen yang disiapkan seperti kopi, bunga-bunga. Setelah itu semua sudah disiapkan, yang menderita penyakit juga sudah berada di suatu tempat dan penari pun sudah siap. Lalu mereka menari mengelilingi orang yang sedang sakit ini diiringi dengan musik khusus atau musik adat Dayak itu sendiri guys. Mereka menari mengiringi lagu-lagu atau mengiringi musik yang sudah disediakan atau sudah dimainkan oleh orang-orang tertentu ini sambil menyanyikan lagu-lagu dan mendoakan si penderita sakit
dan berharap agar Tuhan mencabut penyakitnya dan menghilangkan gangguan-gangguan yang menimpa si penderita sakit ini. Tradisi ini memang sekarang sudah sangat jarang dilakukan, tapi masih bisa kita jumpai guys, karena kadang masih diselenggarakan atau dijadikan sebagai festival budaya yang dilestarikan gitu guys, biar nggak hilang dan generasi-generasi penerusnya bisa tetap menyaksikan bagaimana proses tarian Balian ini dilaksanakan. Buat kalian yang mau, aku punya videonya nih, tonton dulu ya. Selanjutnya ada upacara Balia dari Sulawesi Tengah. Cuman mungkin bedanya terletak di doa-doa ataupun sesajen-sesajen dan beberapa teknik yang dilakukan. Untuk upacara Balia dari suku Kaili ini guys, sesajen-sesajen atau seserahan yang harus disediakan itu ada berupa beras berwarna-warni, 1 butir telur rebus, kemudian ada gambir, pinang, sirih, tembakau, dan setandan pisang. Serta wajib juga menyertakan 7 macam kue-kuean yang sudah ditentukan oleh pihak adat setempat. Semua seserahan atau sesajen ini diletakkan di atas replika perahu yang dibuat oleh masyarakat yang bertujuan untuk melarutkannya ke laut nanti guys. Upacara ini diawali oleh pengusapan ramuan dari kepala adat ke bagian tubuh orang yang sedang sakit, yaitu sama seperti berwudu guys, dari kedua telapak tangan, kemudian wajah, pokoknya prosesnya seperti wudu. Nah, tokoh-tokoh yang menjadi pemeran utama di upacara Balia ini guys, selain memang sang penderita atau si pasien, dibutuhkan juga beberapa ibu-ibu setempat atau mungkin bisa keluarga kali ya, yang menggunakan baju adat berwarna kuning emas dengan menggunakan tudung kepala atau kerudung yang berwarna kuning, serta bapak-bapak yang akan memainkan musik-musiknya dan memakai baju adat juga, pokoknya baju adat setempat lah. Jadi kalau si pasien tadi sudah dilakukan pengusapan ramuan oleh kepala adat, si para ibu atau yang biasa disebut Balia ini langsung berdiri berjejer di sekitar pasien ini tadi dan menari dengan hikmat sambil membawa kipas mengelilingi si penderita sakit, diiringi oleh musik yang dimainkan oleh bapak-bapak yang memakai baju adat tadi sambil membacakan doa-doa tertentu. Kemudian setelah upacara selesai dilaksanakan, seserahan atau sesajen-sesajen yang sudah disiapkan tadi langsung dilarutkan ke lautan dengan harapan penyakit atau gangguan yang menderita si orang ini tadi juga ikut pergi bersama sesajen-sesajen atau replika kapal ini tadi. Yang keempat, ada suwo dari Jawa Timur. Pengobatan tradisional ini juga sudah lama banget guys melekat di masyarakat Jawa. Metodenya ini juga simpel banget guys kelihatannya. Cuma memberikan doa-doa atau mantra-mantra tertentu yang kemudian ditiupkan ke pasien atau orang yang menderita sakit ini. Bisa ditiupkan langsung ke orangnya, bisa juga lewat minum air putih, atau bisa juga ke obat-obatan herbal tertentu yang memang diracik oleh si orang yang memiliki kemampuan khusus atau biasa kita sebut dukun ini guys. Suwo ini dipercayai oleh masyarakat Jawa bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, dan ini sangat diyakini oleh masyarakat Jawa dari zaman dulu. Jadi sebelum si penerapis atau dukun ini tadi melakukan pengobatan, mereka mendiagnosa penyakitnya dulu nih guys. Ada tahap penetapan diagnosa juga, jangan salah. Pertama, mereka akan memijat di sela-sela jari-jari kaki ataupun tangan, atau bisa juga mereka menggunakan barang-barang pusaka seperti keris dan menganalisis dari keluhan pasien apa, hingga berkomunikasi dengan makhluk astral. Sakti nggak tuh? Setelah penyakitnya itu ditentukan apa, penerapis atau si dukun ini tahu penyakitnya apa, baru deh suwo itu dilakukan. Dan yang terakhir,
Balik lagi guys ke Kalimantan Selatan. Ada satu metode yang dipercaya ampuh banget dan ini sakti banget guys kalau menurut aku. Ada yang namanya metode cabut angin menyamak. Jadi guys, menyamak itu seringkali digambarkan dengan perasaan sakit pada dada yang menusuk sampai ke belakang. Dan rasa sakit ini makin dirasakan ketika kita menarik napas. Kalau bahasa medisnya mungkin kayak angina pectoris gitu kali ya. Caranya juga unik banget guys, ada berbagai macam cara sih. Cuman yang aku tahu, pertama bisa menggunakan daun sirih yang dioleskan dengan kapur sirih dan of course didoa-doain dulu. Lalu daun sirihnya ini diletakkan ke bagian tubuh yang sakit, sembari kayak dicabut gitu loh guys. Ini misalkan daun sirih ya, diletakkan di dada misalkan sakitnya, gitu sampai kayak set dicabut, set. Ada juga nih yang pakai sabun batang. Jadi sabun batang itu cuman di ditowel-towel gitu dan digosokkan ke bagian yang sakit itu tadi. Ya pasti pakai baca-bacaannya juga sih, pakai doa-doa tertentu. Ada juga nih guys, pakai sabun colek. Sabun colek ini dioleskan ke bagian yang sakit, kemudian kayak dicabut-cabut kayak gitu sambil didoa-doakan sama penerapisnya. Dan saktinya memang menurut pengalaman pribadi aku dan testimoni dari banyak orang langsung sembuh loh guys. Oke guys, itu tadi beberapa teknik atau metode-metode pengobatan tradisional yang ada di Indonesia. Sebenarnya masih banyak lagi sih guys, cuman aku tuh susah nemuinnya tuh apa aja. Gimana guys menurut kalian? Kalian percaya nggak dengan metode-metode tradisional seperti tadi? Atau kalian meragukannya atau bahkan nggak percaya sama sekali? Kalau aku pribadi sih percaya nggak percaya guys, karena menurut aku selama itu tidak menyalahi aturan agama yang sangat berat ya, why not gitu. Cuma ya balik lagi ke keyakinan masing-masing sih guys. Tapi tetap ingat, jangan pernah kalian melupakan bahwa kita di Indonesia ini memiliki keberagaman budaya yang sangat luar biasa. Boleh mungkin kalian meragukan itu dan hanya mempercayai pengobatan-pengobatan medis yang modern. Tapi jangan juga kalian menjudge bahwa yang dipercayai oleh orang, khususnya orang-orang tua kita terdahulu atau leluhur-leluhur kita itu salah. Ya, saling menghargai aja guys. So, gimana menurut kamu video kali ini? Kalau kamu merasa ada sesuatu yang perlu dikritik, silahkan komen di bawah. Atau mungkin kamu tahu pengobatan-pengobatan lainnya yang ada di daerah kamu, di kota kamu, bisa komen di bawah. Kamu mau bilang kalau kamu nggak setuju, coba komen di bawah, kasih tahu alasannya apa yang bikin kamu nggak setuju dengan pengobatan-pengobatan atau metode-metode yang menurut aku unik ini. Sekian dulu video kali ini guys. I hope you enjoy it. Semoga ini bermanfaat. And if you like this video, make sure kamu like, comment, dan subscribe video aku bagi yang belum subscribe. Dan jangan lupa untuk share video ini ke seluruh sosial media yang kamu punya. See you on next video. Dadah!